Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara datang ke kantor saya di Jakarta, kalau saudara datang ke rumah saya di Jakarta, ada patung Mustafa Kemal Atatürk. Di kantor saya, di rumah saya. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustaz Somad, kami mau pergi ke Turki. Ustaz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustaz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustaz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sekratunya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustaz, kuburnya di atas tanah, gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar. Pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Aduh, lucu banget sih ini presiden satu ini. Buat Pak Prabowo, makasih banget loh Pak. Bapak ini dari zaman Pilpres nih, sebelum Bapak kepilih, Bapak tuh bener-bener penghibur gitu loh. Tiap saya buka sosmed TikTok nih ya, ada pasti video Bapak lagi joget-joget gitu. Video Bapak gebrak-gebrak meja. Terus video Bapak lagi pidato marah-marah gitu. Terus akhirnya ngajak joget juga gitu. Terus kemarin Bapak nih ya, waktu wawancara sama jurnalis gitu ya, ditanya soal IHSG lemah, soal RUU TNI, RUU Polri, semua jurnalis, semua jawabannya nggak nyambung gitu. Jawabannya cuma makan siang gratis. Nih terus yang gue aneh ini dari Bapak ya. Nih yang terakhir nih. Terus yang ada perang dagang Amerika versus Cina gitu. Terus Indonesia ini dikenakan tarif impor 32%. Pas ditanya ke Bapak, Bapak jawabannya juga sama. Program makan siang gratis. Padahal nggak ada sangkut pautnya dan nggak berhubungan sama import. Saya ini di sini jadi meragukan kapasitas Bapak gitu loh. Jadi waktu Pilpres, saya kira nih Bapak nih nilainya ya enggak 11/100 sih. Mungkin 40/100 gitu ya. Tapi setelah lihat Bapak debat di Kadin, waktu debat Pilpres Bapak nangis-nangis, wawancara sama jurnalis, terus waktu diwawancara sama wartawan-wartawan, Bapak ini selalu ngasih statement semua masalah jawabannya adalah program makan siang gratis. Di sini saya menilai Bapak, kalau ternyata 11/100 ini terlalu besar gitu. Bapak tuh 5/100. Terus di forum yang sebesar ini di Turki ya Pak, itu dikenali sama orang luar negeri yang EQ-nya jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Terus Bapak malah nyebut Mustafa Atatürk gitu. Gak ngerti sebenarnya Bapak ini baca sejarah atau enggak. Soalnya Mustafa Kemal Atatürk itu sebenarnya adalah orang yang banyak membantai warga muslim gitu. Sampai di sana ini jenazahnya ini nggak diterima sama bumi gitu. Akhirnya apa? Dia akhirnya dikuburnya di atas tanah, terus dikasih di semen gitu. Di atasnya di semen karena saking tanah ini nggak mau menerima dia, dan dia matinya 6 bulan sakit nggak mati-mati gitu. Gue nggak ngerti benarnya Bapak ini baca atau enggak. Seenggaknya kalau nggak baca ya Bapak itu lihat video atau apa gitu loh buat pembelajaran gitu. Kan di sini jadi kelihatan gitu loh. Bapak ini 11/100 nih kurang. Harusnya 5/100 gitu atau kurang lagi deh. Kayak Bapak tuh kayak nggak ngerti apa-apa. Kayak orang Indonesia zaman 60-an, kosong. Yap, lagi rame nih guys mengenai persoalan pidatonya Pak Prabowo, di mana terlihat begitu kagum terhadap Mustafa Kemal, dan bahkan Pak Prabowo menganggap Mustafa Kemal ini adalah pahlawan, dan bahkan Pak Prabowo membuat patungnya Mustafa Kemal di rumahnya.
Nah, yang mesti kalian tahu bahwa Mustafa Kemal ini adalah seorang agnostik, bisa dikatakan bahwa anti agama, anti Islam. Dan sangat disayangkan kita tinggal di negara yang bermayoritaskan agama Islam, kemudian pemimpinnya begitu kagumnya terhadap sosok yang anti agama, bahkan anti agama Islam. Untung-untung Pak Prabowo tidak mengikuti pahamnya Mustafa Kemal. Jangan sampai selama ini Pak Prabowo mengaku sebagai agama Islam dan memakai kopiah itu hanya bagian dari penyamaran agar bisa menarik simpati rakyat Indonesia, karena kita tahu sendiri rakyat Indonesia bermayoritaskan agama Islam. Tetapi jangan sampailah ini hanya asumsi Mimin saja, jangan sampai hal itu terjadi. Dan tentunya kita berharap bagaimana agar Pak Prabowo tidak mengikuti gaya kepemimpinannya Mustafa Kemal. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan Pak Prabowo ini yang lagi dan lagi sangat-sangat menohok dan cerdas. Apa yang menjadi komentarnya para netizen? Untuk itu, langsung saja ke videonya. Adalah Mustafa Kemal Atatürk. Guys, udah dengar kan pidatonya Presiden Prabowo di Turki, guys? Bahwa beliau katanya membanggakan seorang figur ikon, bahkan menjadikannya seorang pahlawan baginya, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, ya kan? Khususnya nih buat umat muslim nih, ya kan? Coba cari, coba searching, coba googling, coba cari tahu itu siapakah sosok seorang figur Mustafa Kemal Atatürk. Nah, biar paham. Kalian masih bangga dengan orang yang membanggakan bahkan menjadikannya pahlawan seorang Mustafa Kemal Atatürk. Coba cari tahu, coba cari tahu. Kalian masih bangga, mikir. Kalian nih yang ngaku-ngaku umat muslim nih, yang ngaku-ngaku umat muslim masih bangga. Dengar tuh, 58. Coba cari. Jangan diem baik, jangan blow on. Cari. Siapakah itu sosok seorang figur Mustafa Kemal Atatürk? Kacau. Untuk Pak Presiden, Pak, sekarang kan Bapak jadi presiden. Dulu katanya siap perang, Pak. Sekarang malah siap senyum. Saya nggak tahu loh, Pak. Ini tuh transformasi atau efek samping karena terlalu sering naik kuda nih. Tapi ya udahlah. Minimal Pak Presiden sekarang itu suka binatang. Nggak kayak yang dulu, sukanya ngeruk tambang, bukan ngeruk empati. Pak Presiden kan cinta banget nih sama kuda ya. Saya yakin nih nanti pas rapat kabinet ganti tuh jadi dress aid nasionalnya tuh menteri-menteri datang naik kuda, terus ngomongnya sambil ngetrot. Sambil naik kuda. Kita rakyat nggak masalah sih, Pak, kalau Bapak cinta kuda. Yang masalah itu rakyat disuruh lari, tapi nggak dikasih sepatu, disuruh sabar, tapi disodorin tagihan, disuruh hemat, tapi pejabat itu belanja dinas kayak mau pindah planet. Bapak nih kalau pas pidato, suaranya berat, berwibawa, tapi isinya suka ngambang, Pak. Negara kita kuat, kita akan berdiri tegak. Pak, kita tuh bukan tiang bendera, Pak. Rakyat itu pengennya duduk di rumah, makan nasi, kerja, bukan berdiri tegak nunggu panggilan kerja, Pak. Katanya kita akan benahi negeri. Keren, Pak. Cuma, mohon maaf nih, Pak. Bapak itu mau mulai dari mana dulu nih? Dari jalan rusak apa dari mental pejabat dulu nih? Pak Presiden, kita mah nggak minta banyak. Cuma pengen negara itu adil. Bukan negara yang lucu di berita doang, tapi serem di pengeluaran. Terus ajaib di pidato-pidato pejabatnya. Katanya belum terlambat membenahi negeri, Pak. Tapi kok setiap kelurahan ngurus surat rasa-rasanya kayak nonton trilogi, Pak. Antriannya panjang, petugasnya hilang, printernya rusak. Ekonomi Indonesia katanya tumbuh. Iya sih, tumbuh. Tapi kayak rambut di babe aku tipis, botak. Butuh doa lagi. Presiden bilang dia bakal jadi presiden nih untuk semua. Hebat loh, semua golongan tuh dirangkul, kecuali satu, golongan miskin yang udah putus asa, yang tiap tanggal muda udah kayak tanggal tua udah kayak tanggal wafat. Tapi jujur ya, kita masih punya harapan kok, asal jangan ditaruh di proposal proyek doang. Pak Presiden, kita tuh percaya loh Bapak bisa benahi negeri, asal jangan sibuk ngejar kuda doang, sampai lupain dikejar itu harusnya keadilan. Saya percaya loh sama Bapak, cuma ya jangan lupa Pak, kuda emang hebat Pak, tapi jangan sampai negara ini larinya kenceng, tapi masuk ke lubang yang sama terus, Pak. Kita harus mampu
memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, MBG aja tidak nggak dibayar akan impor 1M. jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging silakan, siapa aja boleh impor. Mau impor apa silakan, buka aja.